Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muzaki dengan NIM 23040101109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya, yaitu pengaruh financial distress, leverage, dan audit report lag terhadap opini audit going concern dengan firm size sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2022 sampai dengan 2025. Lanjut, mulai dari latar belakangnya, yaitu terjadinya fenomena perusahaan yang mengalami suspensi yang lebih dari 6 bulan atau berpotensi delisting yang terjadi pada tahun 2022 sampai dengan 2025, yang dimana dilihat dari website BEI terjadinya peningkatan pada perusahaan sektor energi yang mengalami suspensi lebih dari 6 bulan. Seperti suspensi di tahun 2022, 4 dari 33 perusahaan sektor energi mengalami tersuspensi lebih dari 6 bulan dan berpotensi delisting. Selanjutnya di tahun 2023, 4 dari 46 perusahaan sektor energi tersuspensi lebih dari 6 bulan dan berpotensi delisting. Di sini tidak mengalami penaikan dan penurunan, namun di tahun 2024 mengalami 5 dari 50 perusahaan sektor energi tersuspensi lebih dari 6 bulan dan berpotensi delisting. Selanjutnya mengalami kenaikan lagi di tahun 2025, 6 dari 70 perusahaan mengalami suspensi yang lebih dari 6 bulan atau berpotensi delisting. Di sini mengapa saya mengambil sektor energi? Yang pertama, itu sektor energi sangat siklikal dan padat modalnya atau kapital intensif. Yang selanjutnya itu rentan terhadap fluktuasi harga dan komoditas global. Selanjutnya itu tekanan transisi energi terbarukan. Adanya tekanan transisi energi terbarukan. Selanjutnya, untuk kesenjangan penelitian, yang pertama itu kenapa saya mengambil penelitian ini? Yang pertama, hasil penelitian terdahulu banyak yang tidak konsisten. Yang kedua, belum banyak yang menguji firm size sebagai variabel moderasi terhadap variabel-variabel yang saya teliti. Yang ketiga, perlu penelitian spesifik sektor energi yang pada tahun 2022 sampai dengan 2025. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalahnya itu terbagi menjadi 7 hipotesis. Hipotesis yang pertama, apakah financial distress berpengaruh terhadap opini audit going concern? Hipotesis yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap opini audit going concern? Yang ketiga, hipotesis ketiga, apakah audit report lag berpengaruh terhadap opini audit going concern? Hipotesis keempat, apakah ketiga variabel berpengaruh secara simultan? Yang kelima, hipotesis kelima, apakah firm size mampu memoderasi variabel financial distress? Hipotesis keenam, apakah firm size mampu memoderasi variabel leverage? Yang hipotesis ketujuh, apakah firm size mampu memoderasi variabel audit lag? Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh financial distress terhadap opini audit going concern. Yang kedua, menganalisis pengaruh leverage terhadap opini audit going concern. Yang ketiga, menganalisis pengaruh audit report lag terhadap opini audit going concern. Yang keempat, menganalisis pengaruh simultan ketiga variabel independen. Yang kelima, menganalisis pengaruh variabel moderasi terhadap ketiga variabel tersebut. Selanjutnya, itu adalah landasan teori. Di sini saya menggunakan 2 landasan teori. Yang pertama itu teori agensi dan juga teori signaling. Teori agensi adalah konflik antara manajemen dan pemilik prinsipal menciptakan asimetri informasi. Ketika perusahaan mengalami financial distress atau leverage tinggi, manajemen cenderung menutupi kondisi tersebut sehingga auditor perlu menguji dan memberikan opini going concern sebagai bentuk pertanggungjawaban. Firm size di sini digunakan untuk memoderasi karena pengawasan internal perusahaan besar biasanya lebih ketat. Selanjutnya untuk teori signaling, perusahaan menyampaikan sinyal kepada pihak luar melalui laporan keuangan. Seperti financial distress itu sebagai sinyal awal resikonya. Yang kedua, leverage yang tinggi sebagai sinyal resiko keuangan. Yang ketiga, audit report lag yang panjang sebagai sinyal permasalahan dan kompleks. Di sini, opini going concern menjadi warning sign bagi stakeholder untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit. Di sini, variabel penelitian saya yang financial distress X1-nya menggunakan Advanced Score Modified. Yang selanjutnya itu untuk uh, X keduanya itu leverage. Saya di situ menggunakan long term debt
equity ratio, aset ratio, sorry. Yang ketiga, saya menggunakan audit report lag, menggunakan tanggal laporan auditor dikurangi tanggal tutup buku, dan firm size menggunakan total aset. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu, saya menggunakan 15 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Pengerti dan Fitriana, variabelnya audit tenure, audit lag, dan financial distress. Teman utamanya audit lag dan financial distress berpengaruh terhadap opini legal concern. Lopati dan Usmani tahun 2003, variabelnya leverage, firm size, dan kepemilikan. Teman utamanya leverage berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap opini going concern. Selanjutnya Putri Haryani tahun 2024, variabelnya likuiditas, leverage, financial distress, dan firm size sebagai variabel moderasi. Teman utamanya financial distress dan likuiditas berpengaruh, dan firm size memoderasi financial distress dan juga likuiditas. Selanjutnya Suwardi dan Widya Stuti, variabelnya financial distress, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, menggunakan firm size sebagai variabel moderasi. Teman utamanya firm size memoderasi pengaruh financial distress dan solvabilitas terhadap opini going concern. Selanjutnya Utama et al. Tahun 2021, likuiditas, variabelnya likuiditas, leverage, financial distress, dan tax risk. Itu teman utamanya leverage tidak berpengaruh, namun financial distress-nya berpengaruh signifikan. Selanjutnya Nur Listianto dan Wulandari tahun 2022, financial distress audit report lag, prior opinion, dan firm size sebagai variabelnya. Teman utamanya adalah audit report lag berpengaruh dan financial distress tidak berpengaruh. Selanjutnya untuk kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Yang pertama, financial distress X1 sebagai hipotesis pertama terhadap opini audit concern, leverage sebagai X2 terhadap opini audit going concern, audit report lag sebagai hipotesis ketiga terhadap opini audit going concern. Selanjutnya financial distress sebagai X1, leverage X2, audit report lag sebagai hipotesis keempat sebagai simultan terhadap opini audit going concern. Selanjutnya firm size memoderasi financial distress sebagai H1, hipotesis kelima. Selanjutnya firm size memoderasi leverage sebagai hipotesis keenam. Selanjutnya firm size memoderasi variabel audit report lag sebagai hipotesis ketujuh. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Pendekatan penelitian itu menggunakan penelitian kuantitatif. Selanjutnya untuk pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, didapat dari annual report dan laporan auditor. Sumbernya didapatkan dari idx.co.id dan juga website company perusahaan. Tekniknya menggunakan teknik dokumentasi, periodenya dari tahun 2022 sampai dengan 2020. Selanjutnya untuk variabel operasional, di sini dependent atau variabel Y-nya, di sini menggunakan opini going concern dengan dummy. Selanjutnya untuk independennya, financial distress-nya menggunakan Z-score modified. Selanjutnya leverage-nya menggunakan LDAR, dan audit report lag menggunakan pengukuran jumlah hari. Selanjutnya untuk moderasi atau firm size menggunakan total aset. Selanjutnya untuk populasi dan sampel, kriteria yang pertama adalah populasi perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2022 sampai dengan 2025. Setelah sampling mendapat populasinya sebanyak 75 perusahaan. 75 perusahaan. Yang kedua itu perusahaan yang tidak terdaftar secara konsisten di BEI sepanjang periode 2022 sampai dengan 2025. Terdapat 8 perusahaan. Yang ketiga itu perusahaan yang laporan keuangan tahunannya tidak diperiksa oleh auditor. Jumlahnya sebanyak 8. Yang keempat, perusahaan yang tidak menyediakan data lengkap untuk menghitung seluruh variabel. Itu jumlahnya 0. Jumlah kriteria sampel yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 59 perusahaan, periode pengamatannya sebanyak 4 tahun. Total data observasi itu sebanyak 236 data didapat dari jumlah sampel yang memenuhi kriteria dikalikan dengan periode pengamatan. Selanjutnya untuk teknik analisis data, metode analisisnya menggunakan regresi logistik karena variabel dependen berskala nominal atau dummy. Yang pertama itu statistik deskriptif, yaitu gambaran umum data, nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel. Yang kedua yaitu menggunakan uji kelayakan model atau Hausmer-Lamb Show, menilai kesesuaian model dengan data observasi.
Yang ketiga, overall model fit, membandingkan nilai sebelum dan sesudah variabel independen masuk. Selanjutnya menggunakan koefisiensi determinasi, itu adalah seberapa besar variabel independen, dan moderasi menjelaskan variasi variabel independen. Yang kelima yaitu menggunakan matriks klasifikasi dan uji hipotesis. Ini untuk melihat kekuatan prediksi model dengan pengujian hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketujuh menggunakan regresi logistik model satu dan model 2 dengan variabel eh, variabel moderasi, yaitu ukuran perusahaan. Baik, selanjutnya ringkasan penelitian. Terdapat judul saya, objeknya sebanyak 59 perusahaan sektor energi di Bay dengan 236 data observasi didapat dari jumlah sampel yang memenuhi kriteria dikalikan dengan periode pengamatan. Metode metode penelitian menggunakan regresi logistik dengan variabel moderasi. Variabelnya terdapat tiga variabel, financial distress, variabel independennya itu maaf, variabel X-nya financial distress, leverage, dan audit report lag. Dan variabel Y-nya itu opini audit going concern, dan variabel moderasinya yaitu ukuran perusahaan. Baik, sekian dari hasil metode penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.